Orang ini sangat sadis, bahkan kata sadis itu berasal dari namanya. Dialah Marquis de Sade. Ini bukan kisah fiksi. Kata sadis itu berasal dari orang nyata yang hidup di Prancis abad ke-18. Nama lengkapnya adalah Donatien Alphonse Francois de Sade. Tapi karena ia punya gelar bangsawan, Marquis, maka ia lebih dikenal sebagai Marquis de Sade. Dia lahir di Paris tahun 1740 dari keluarga aristokrat yang punya kekayaan dan juga terpandang di masyarakat. Tapi hidup sebagai bangsawan tidak membuatnya menjadi sosok yang baik hati. Sejak muda, menurut tulisan sejarah, ia sudah menunjukkan perilaku di luar batas normal. Ia pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus di mana seorang wanita dilaporkan disiksa, diikat, dan disiksa oleh Sade. Lalu, ia berhasil melarikan diri dan membuat laporan polisi. Karena statusnya sebagai bangsawan, maka Marquis de Sade sering lolos dari hukuman yang serius. Di usia dewasa, ia hidup dengan gaya hidup yang sangat ekstrim. Ia memuaskan hasratnya dengan menyewa pekerja, mengadakan pesta yang penuh dengan kekerasan dan pelanggaran hukum. Bahkan sampai ada tuduhan ia mencoba melakukan yang membuatnya ditangkap dan dipenjara. Karena perlakuannya, ia sering dipenjara berkali-kali selama hidupnya. Secara total, ia menghabiskan hampir 3 dekade di berbagai penjara, bahkan sampai ke rumah sakit jiwa. Di balik jeruji besi itulah ia menulis buku-buku yang kemudian menjadi terkenal dan kontroversial. Beberapa buku di antaranya adalah The 120 Days of Sodom, sebuah karya yang ia tulis di penjara Bastille sebelum revolusi Prancis. Justine, tentang nasib seorang gadis polos yang mengalami berbagai penderitaan dan kekejaman. Juliet, kisah sebaliknya yang penuh kebebasan dan tanpa moral. Buku-bukunya dianggap begitu ekstrim saat itu, sampai beberapa negara melarangnya. Dan itulah salah satu alasan kenapa kata sadis masuk ke dalam bahasa kita sekarang. Yang menarik, keluarga bangsawan Sade itu sendiri masih punya keturunan hingga sekarang. Beberapa generasi setelahnya bahkan sempat tidak tahu hal-hal gelap yang dilakukan oleh leluhur mereka. Baru pada abad ke-20, beberapa keturunannya mulai mempelajari kembali manuskrip-manuskrip Sade dan mencoba memahami warisan histori. Jadi kalau kamu pernah mendengar kata sadis dan merasa kata itu tajam dan mengerikan, ingatlah ini. Kata-kata itu bukan asal-asalan. Ia berasal dari seorang nyata yang benar-benar hidup dan berbuat kejahatan. Perilakunya sangat ekstrim dalam sejarah umat manusia.